Bu Sinta, bagaimana kabarnya? Selamat siang Ibu Indri, alhamdulillah kabar baik. Bu Indri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Sinta, kabar saya juga baik. Mana Bu Sinta? Bisa langsung dimulai, ada yang perlu saya bantu? Mohon maaf Bu Indri, apakah Ibu Indri hari ini ada waktu sebentar? Saya kok pengen ngobrol sama Bu Indri. Iya, Insya Allah saya ini sedang santai Bu Sinta, jadi bisa. Ya, saya bisa ngobrol bareng Bu Sinta kali ini. Mari. Ini Bu Indri, sebenarnya saya itu ada sedikit permasalahan sih Bu. Ya, bukan permasalahan yang besar sih, tapi cuman saya kepengen sharing aja dengan Bu Indri yang karena saya tuh nggak melihat Bu Indri itu kayaknya orang yang sangat luar biasa gitu Bu Indri. Jadi saya kepengen sedikit sharing dengan Bu Indri gitu. Oh ya, baik. Apa tujuan yang ingin Bu Sinta capai nih dari obrolan kita kali ini Bu Sinta? Ya, Bu Indri, saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum. Oh ya, baik. Apa definisi tujuan akhir yang Ibu inginkan? Saya tuh pengen bisa presentasi dengan percaya diri, tidak gugup, kemudian audiens juga tertarik gitu dengan presentasi saya. Baik. Kemudian apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan nih dari sesi coaching ini? Saya itu ingin bisa berpresentasi dengan lancar, tidak ada rasa gugup, dan juga audiens itu merasa antusias mengikuti presentasi dari awal sampai akhir. Oke. Ya, sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi nggih, Bu Sinta. Nah, apa Yeah. yang membuat Ibu itu merasa kesulitan dalam presentasi tersebut? Kadang itu saya kayak gugup gitu Bu, kalau udah ketemu dengan audiens itu kadang deg-degan gitu, keringat dingin, kemudian materinya itu hilang gitu Bu Indri. Oh, jadi lupa kata-kata yang mau disampaikan gitu ya, Bu? Nggih Bu, betul sekali. Baik Bu Sinta, coba ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu muncul pada diri Bu Sinta. Ya. Jadi terkadang ya Bu Indri, itu ketika saya itu presentasi, Mm-mm. itu kayak ada semacam kekhawatiran, kemudian ketakutan, apalagi ngomong di depan banyak orang itu kayak ada rasa grogi gitu Bu Indri. Mm-mm. Ya, baik saya paham dengan yang disampaikan oleh Bu Sinta. Mari kita cari solusi bersama ya. Bagaimana Ibu menghadapi situasi tersebut, Bu? Saya tuh pengen ketika presentasi lebih percaya diri, kemudian ketika berbicara di depan audiens itu tidak merasa gugup, lancar, dan materi dapat tersampaikan. Kemudian audiens juga merasa senang dengan adanya presentasi yang saya lakukan begitu. Baik. Kemudian kira-kira nih, Bu Sinta, apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan presentasi yang Ibu inginkan? Rencana yang ingin saya lakukan itu saya ingin menyiapkan materi presentasi yang menarik, yang sesuai dengan apa karakter audiens gitu. Kemudian saya juga pengen banyak-banyak berlatih supaya nggak gugup ketika ngobrol dan juga apa ya kepengen mencari teman yang bisa memberikan refleksi atau feedback kepada saya sehingga itu bisa nanti hasilnya bisa membuat saya jadi ada perbaikan ke depannya begitu. Baik, itu sangat bagus sekali ya Bu Sinta. Kemudian adakah prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi Ibu tersebut? Kalau dari rencana yang sudah saya sebutkan tadi Bu Indri,
yang menjadi prioritas saya adalah yang pertama, saya itu ingin mempersiapkan materi dengan baik. Nah, materi itu nanti saya sambil akan mencari-cari di berbagai sumber seperti kayak di Canva, kemudian di Pinterest, begitu yang kira-kira menarik audiens untuk mengikuti presentasi itu, Bu Indri. Kemudian prioritas yang kedua, saya juga ingin dengan presentasi di depan cermin, atau kalau enggak tak coba kayak seperti ini ya, nanti saya rekam, kemudian nanti rekamannya tak tonton lagi, kira-kira ini masih terlihat tegang apa tidak gitu ya Bu Indri ya, Iya. gitu. Oh iya, baik sekali itu sangat bagus ya Bu Sinta untuk mempersiapkan presentasi dengan baik tadi dengan mencari referensi, kemudian berlatih di depan cermin dan mencari teman nggih untuk refleksi nggih. Berarti Ya, mencari feedback-nya dari teman begitu ya Bu Sinta. nggih, betul Ibu. Oke, kemudian mungkin dalam berlatih melakukan presentasi tersebut, mungkin Bu Sita lebih didetailkan itu fokusnya pada bagian mananya gitu untuk berlatih presentasinya. Oh nggih, saya akan lebih fokus kepada ini sih Bu, untuk membawa audiensnya. Di samping menyajikan materi yang menarik juga agar audiens itu tidak bosan, itu saya nanti akan mencoba untuk kayak semacam ice breaking, kemudian atau teknik stop, kemudian supaya melatih fokus dan mindfulness Bu Indri begitu. Oke, ya itu adalah langkah-langkah yang sangat baik ya Bu Sinta. Ya, Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail yang akan membantu Bu Sinta itu mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Kemudian bagaimana Ibu melihat tindak lanjut dari rencana ini Bu Sinta? eh, seperti yang tadi Kemudian saya ini maksudnya ya komitmen Ibu terhadap oh, rencana aksi yang sudah Ibu buat itu seperti apa? kalau komitmennya ya, saya jabarkan dari yang pertama ya Bu Indri, tadi kan saya kepingin menyiapkan materi yang sebaik-baiknya. Komitmen yang akan saya lakukan ya, saya akan mencoba mencari referensi materi yang menarik, bisa itu disertai video, disertai ice breaking, atau gambar-gambar yang membuat audiens itu tidak jenuh terhadap presentasi itu. Kemudian yang kedua itu yang mengatasi rasa gugup ya. Saya ingin apa ya, mengajak teman saya. Nah, mencoba ya yang pertama itu kan dilakukan di depan cermin. Kemudian setelah di depan cermin, saya akan mencoba untuk kayak merekam diri saya Bu Indri dan lihat hasil rekamannya ini masih gugup atau tidak. Nah, nanti kalau sudah direkam, kemudian akan mencoba dengan level yang lebih tinggi lagi yaitu mencoba berbicara di depan teman saya. Nanti saya akan meminta pendapat atau feedback atau refleksi dari teman saya, begitu Bu Indri. Baik. Jadi berarti itu siapa itu Bu Sinta yang dapat membantu Ibu untuk menjaga komitmen tersebut? Mungkin eh, beliau namanya siapa, kemudian sebagai apa di sekolahnya Bu Sinta begitu? Oh iya, yang membantu saya ya teman saya Bu Indri, yang menurut saya itu dengan dia itu bisa sharing tanpa ada rasa sungkan nggih. Kalau sama senior itu kan saya masih ada malu-malunya gitu, tapi kalau dengan rekan sebaya yang satu angkatan, yang biasa kita ngobrol bareng, kita jalan bareng, nah itu mungkin supaya lebih apa ya, leluasa, kalaupun ada kritik pun juga dia itu mengatakan dengan sejujur-jujurnya begitu. Baik, Nah, Ibu Sinta. iya, Heeh. dan ini Bu Indri, saya juga berharap nanti ketika teman saya yang saya jadikan sebagai teman sejawat itu nanti juga akan bisa memberikan dukungan ataupun apa ya, motivasi untuk saya ke depannya biar lebih percaya diri lagi, gitu. Baik, itu sangat bagus sekali, luar biasa ya Bu Sinta. Jadi di sekolah itu ada teman
teman seperti teman dekat ya Bu Sinta ya. Jadi Iya, yang enak untuk iya, sharing begitu ya Bu. Ya saya sendiri iya, juga sama sih Bu, sebenarnya di sekolah juga ada salah satu guru yang menurut saya itu mudah untuk diajak kerjasama begitu. Kalau misalkan saya mengalami kesulitan atau apa juga beliau ringan tangan begitu. Dan ketika saya melakukan kesalahan atau kekurangan, beliau akan mengingatkan dengan jujur, maksudnya mengatakan apa adanya, tidak menutup-nutup. Nah itu dari situ kan kita tentu saja bisa merefleksikan diri kita ya Bu Sinta ya, iya, untuk betul, bisa lebih baik ke depannya begitu ya Bu. betul Bu Indri. Kemudian bagaimana nih dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini Bu Sinta? Ya, eh, setelah ini coachingnya juga singkat nggih Bu Indri, kita juga terbatas waktu, jadi ya tadi setelah tadi Bu Indri menggali, kemudian strategi yang ada di sekitar saya ya. Nah, yang saya akan lakukan setelah coaching ini selesai, nanti saya akan eh, seperti yang tadi ya, Bu, akan berlatih presentasi dan mencari feedback dari rekan sejawat. Kegiatan ini nantinya juga akan menjadi apa ya, kayak pelatihan berkelanjutan, Bu Indri. Supaya nanti saya tuh bisa semakin mengembangkan diri lagi. Karena memang ya menjadi seorang apa ya pemateri itu emang nggak bisa sekali dua kali ya Bu Indri ya, sepertinya ya Iya, harus eh, banyak latihan, kemudian jam terbangnya itu juga sepertinya berpengaruh Bu. iya betul sekali Bu. Jadi rencana Bu Sinta ke depannya tindak lanjutnya adalah akan melakukan apa ya, secara berkesinambungan ya Bu. Nanti dari refleksi-refleksi tersebut tentunya nanti apa akan mencari nih kelemahannya masih di sisi mana, kemudian nanti akan akan mencari solusi dari kekurangan-kekurangan tersebut, begitu ya Bu Sinta? Nggih, betul Bu Indri. Ya, baik Bu Sinta, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi atau sudah cukup? Ya, Bu Indri, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bu Indri yang sudah meluangkan waktu untuk saya. Ini tadi ada sedikit unek-unek, kemudian oh iya jadi unek-uneknya terpecahkan. Ya mudah-mudahan apa yang kita dapatkan sore ini akan bisa dilakukan dengan baik, kemudian akan memberikan dampak yang positif untuk kita. Bu Indri, terima kasih sekali. Ya, baik Bu Sinta, sama-sama. Saya juga jadi tambah pengalaman nih. Jadi dari Bu Sinta tadi sudah apa menyampaikan unek-unek begitu kan. Jadi saya oh iya ternyata ya seperti itu. Kita perlu banyak belajar ya Bu Sinta. Walaupun mungkin saya lebih sering tampil di depan umum, maksudnya melakukan Iya, presentasi. Cuma kan saya sendiri juga harus apa sih apa mencari ini refleksi gitu loh, merefleksi diri saya sendiri juga. Termasuk iya, mungkin saya bisa tanya ke teman, kekurangan saya saat presentasi itu apa, begitu Ibu. Jadi ya terima kasih juga, terima kasih kembali kepada Bu Sinta untuk obrolan kita sore ini. Saya rasa sudah selesai ya. Silakan iya. Ibu implementasikan strategi-strategi yang sudah Ibu Sinta rencanakan tersebut dan beritahu saya nanti hasilnya seperti apa Ibu Sinta. Oh, oke, baik. Terima kasih Bu Indri atas waktunya saja. Monggo Bu Indri, nanti Ya, setelah ini terima bisa kasih. bergantian. Oke.